على نور الأنوار أسير الأسرار وانذر يا بالأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Min haitsu dinaku saking sekiranya teman ibu syahidah anak seni sokongan minan jadi minat dan anugerah liman sakindah asal akan ngecorak atau mutus sokongan tingginya wa nikmatan lan nikmat liman sakindah ausol akan kasih sokong man nikmah bahwa teman Allah Ta'ala supaya sepuluh mengutus syukur sokong Fahri Guring Allah Subhanahu alaiha dengan tasib minan walam yajib lan orang latib sokong Fahri antu saking man saking Gusti Allah lagi halu tetapi utami tinggai Fahri man wong dalem iki man ya Gusti Allah man iku nabisun kurang min haitu inna saking atone Fahri iku multabitun wong kang urip ilang nyaman wa inda bulan iku tetep ing saking Fahri warohun utai bunga dia kelawan nikmat
Wa in kana lan senajan ana dari kafarah iku min haitsu buluzi tetap saking sekiranya pertelan nikmat anil hak bisa ditinggalkan hak itu menderi alih ngatasi man opo kolu ta'ala kaya Allah ta'ala pun bifadlillah mencapai sirapan dari Allah wa birahmati lan kawan rahmati Allah wa bidhani kamu kelawan pun fadl rahmat wa yafrahu mengkutusi guna sopo kaum huwa khairun mimma yajma'un huwa utami dari mawai sawitnya itu khairun bagus mimma yajma'un yajma'un akan ngumpul wa farihin lan bunga di kalang sahabatin farihin bilminan farihin bilminan farihin billah lalu dan bunga Masya Allah orang mempelajari anu saking minan anu saking Allah minan saking dulu pada waktu hidup atau diri ngalap seneng minan hai tamak ngalap seneng ya kamu walau balfimu minna di dalam ini anu saya atau apa ini minang terus pengacara ulama salah pilih mandi dan kembali dengan saya nanti berkali-kali dengan aneh saking dari Allah menurut serat ini mati dari kancah dan dia dengan seimbang misalnya memiliki antara dengan kirim surat muratin memiliki paham kirim surat sama kirim otomatis surat di wilayah mungkin takon-takonan atau memberikan informasi jadi di anak-anak orang menunggu di anak-anak yang mau ketemu pola kalau radhiyallahu anhu bagi masyarakat radhiyallahu anhu tahu di sebagian catatan yang dikirimkan kepada para ikhwani kepada sebagian teman-temannya begini isinya anasu fi wurudil minan ala amin farihin bil minan lamin haitu dia wa musyibah manusia itu ketika mendapatkan nikmat dari Allah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama wong sing bunga kalau anugerah itu jadi dia tidak bunga dengan siapa yang memberi dengan siapa yang paling yang memberi hadiah yang paling siapa sama sekali dia tidak bunga bahkan tidak bunga yang dilihat hanya nikmatnya itu saja. Niku enten sing potongan dan yang dilihat itu ada wujudnya wujudnya nikmat yang diberikan oleh Allah itu mau. Nah orang-orang kaya begini ini termasuk orang-orang yang lupa. Bahkan oleh Mbak Syarif disebutkan orang-orang yang hidup seperti binatang. Dia makan, dia minum, lupa pada siapa yang mau, siapa yang dimakan itu. Terus kurang uangnya ramban, dia nggak ngerti siapa yang mau. Kadang-kadang malah berhenti. Kalau sing awal itu manut, saya nggak bisa dipercaya dengan teman yang biasa lakukan. Berarti muncul di zaman penting biasa di Allah sekarang nggak kenal ini bagian yang pertama ada orang yang model sama persis seperti apa
bima utu akhadnahum baghtatan. Sehingga apabila mereka sudah sangat bangga dengan apa yang diberikan, maka saya ambil, saya siksa dengan tiba-tiba. Ini menunjukkan bahwa pemberian itu bisa juga merupakan istidraj, peneluru sama Allah. Setiap nikmat itu diberikan, maka semakin tambah rupanya. Semakin banyak nikmat diberikan, semakin tambah rupanya. Ini peneluru sama Allah. Nanti kalau Allah sudah saatnya mengambil, sudah Allah nggak dengar lagi sambat-sambat orang sudah diberi kesempatan nikmat, tidak pernah dia lupa, tidak pernah dia ingat. Kata tidak akan paling mau itu akal nahu baghtatan. Kita jangan sampai masuk dalam bagian ini. Ambil ngantos kita ini melebet wonten bagian yang pertama. Yaitu orang yang tidak diberi Allah, dia hanya menikmati nikmatnya yang diberikan, menikmati materinya. Tanpa dia ingat sebenarnya siapa yang memberi, siapa yang memberi. Jangan sampai kita seperti ini. Ya, kalau kita seperti ini, tentu kita tidak mau kalau disamakan dengan binatang yang bisanya hanya minum dan makan, lupa kepada siapa yang memberi minum dan memberi makan. Tentunya kita tidak mau. Kalau tidak mau ya jangan seperti itu. Artinya nanti kita masuk, mudah-mudahan masuk bagian kedua, khususnya bisa masuk dalam ketiga. Jadi makin kita pilih dicoretkan orang yang memiliki itu dikhawatirkan nanti ketika kita mati pemberian Allah sementara kita diambil. Bagaimana cara Allah juga dalam beberapa dan bisa sembuh juga apa yang namanya tidak berfungsi lemah, bisa juga tiba-tiba muncul penyakit yang membahayakan yang tidak boleh ini maka banyak yang nikmat tapi kita tidak bisa merasakan. Itu bentuk daripada akhir nanti. Kemudian dengan KPK orang yang punya kelawan nikmati dan dia melihat dari siapa nikmat itu datang, melihat siapa mimman asal, dari mana, dari Allah yang memberi nikmat, yang menyampaikan nikmat kepada dunia. Kemudian dia bersyukur pada Allah yang itu. Walau yarif anhu, Allah tidak akan sirna dari hatinya. Tetapi dia masih dianggap kurang karena dia masih melihat nikmat, masih mandeng mendeliti nikmat, menikmati nikmat. Sekalipun dia menganggap bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, dia tidak melupakan Allah. Dia tidak melupakan Allah yang memberi, tapi ini masih kurang, masih dalam bagian yang sedang-sedang saja. Dan ini bahkan pas dengan apa yang diinginkan Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih wa bada wa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah perintah Allah dengan fadl Allah dan rahmat Allah adalah kita itu merasa bangga, merasa senang. Itu semua lebih bagus daripada apa yang kumpulkan. Fadl dan rahmat Allah itu lebih bagus daripada apa yang kita kumpulkan tanpa ada fadl dan rahmat Allah. Ini saya kira kita semua ada. Kalau kita menerima nikmat Allah, kita akan mendapat. Dan kita ingat Allah, kita mengucapkan bentuk syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekalipun nembus negatif orang. Yang penting nih kalau pernyataan syukur dari Allah, nutuh akhirnya sampai itu tidak hanya melihat nikmatnya Allah, tapi juga melihat Allah yang memberi. Dan bedanya kalau fadl itu anugerah, kalau ayat ini
ayat bahwa injak Allah itu memberi kita pahala sesuai dengan amal yang kita lakukan. Tetapi bonus fadl yang diberikan oleh Allah itu lebih banyak daripada saya. Mulanya ojo nyepelkan amal sendiri. Nek lama sih ganjarannya mau semua. Tapi dilihatlah bagaimana bonus daripada amal yang kita lakukan. Satu contoh, sampai menjadi iman kucing hadis-hadis. Bahkan ada seorang penjual diri melihat seekor anjing, kemudian anjing itu dicarikan air. Kalau kita memberi minum pada anjing itu nilainya hanya seberapa. Karena di situ ada fadl Allah, maka dia diselamatkan di 60 ini bentuk fadl. Jadi anugerah sesuatu yang bonus kelebihan kebaikan Allah yang baik. Kalau itu semuanya diberi rahmat. Orang kafir pun juga diberi rahmat. Belum tentu fadl oleh Allah. Mungkin ini rahmat yang bonus bahkan menurut anggapan gue sampai kadang-kadang malah ada rahmat yang tidak ingin kafir. Awal sehat juga ujungnya terlalu papa dan sampai sebenarnya tentu pada sebenarnya kemauan itu pandangan dari luar. Tapi berkali-kali kalau kita berbicara soal rezeki, jangan hanya mandek pada persoalan dunia apa. Bahkan yang paling utama fadl dan rezeki itu untuk besok di akhir. Mula kita tetap harus amal. Walaupun kondisi lahiriah kita seperti itu. Karena kita berharap fadl dan rezeki Allah besok di akhir. Dunia ini tempat bekerja. Dunia ini tempat mana bukan tempat menikmati. Nanti yang kedua, ini orang yang melihat nikmat yang diberikan dan melihat siapa yang memberi, dia merasa bangga dengan nikmat yang diberikan karena ini adalah fadl dan rahmat Allah. Sesuai dengan jawab Allah, wabidzalika falyafrahu. Jadi bifadlillah wa birahmatihi wabidzalika falyafrahu. Sedikit kalau itu memang fadl Allah, rahmat Allah, wa khairum mimma yajid. Itu lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan tapi di sana tidak ada. Bukan anugerah, di sana bukan rahmat. Istidraj, berbahagia sekali. Melalui setiap nikmat, mari kita terima dengan syukur, dengan melihat siapa yang menerima. Agar nikmat yang saya terima itu tidak menjadi istidraj. Orang pemuluh sama Allah pada Allah yang pertama, semakin banyak nikmat oleh Allah semakin berubah. Kalau Allah akan mengambil tiba-tiba diambil oleh Allah tanpa ada ujung-ujung. Cara mengambil Allah di mana? Dia bisa sakit, bisa juga kita mati, bisa juga kita punya masalah sehingga habis semuanya. Mau berserah bagaimana cara Allah. Dan yang ketiga, ini ditampaknya tidak nyampe, sulitlah untuk menyampai pada kenyamanan. Yaitu orang yang ketika diberi nikmat oleh Allah, sama sekali dia tidak melirik nikmatnya. Yang dilirik hanya Allah. Yang di Allah biasa berterima Allah. Engkau memperhatikan, engkau perhatikan nikmatnya tidak ada. Surat bersamaan menerima surat dari seorang kekasih. Zaman itu seneng kalau surat seneng kalau ngirim. Surat terorisme itu penting, yang penting ngomong. Hampir seperti itu. Ini yang ketiga. Jadi zaman pilihannya kalau sudah albina nikmat dari sama lagi. Wes apa yang tahu saya? Soal urusan aku berapa? Orang pengen nyimpen, orang pengen urusanku sekarang pasti Allah. Nanti urusannya juga harus saya nyampe sama sedikit dekat kalau itu tahan dekat itu orang turun harus saya nyampe itu tinggalkan kita masih nanti pada saat ketika tinggalkan dekat aku
aku sing rasa seneng stopone wis merasake karo sama nek wis ngene iki kan urung iso to sing nomor 3 iki bisa nek nomor 2 sing penting aja nomor 1 kaya wedhus Bismillahirrahmanirrahim waqad awqad ta'ala ya Dawud kulli siddiq di banyak wabidik banyak Allah memberikan wahyu kepada Nabi Dawud Dawud adalah orang-orang yang siddiq orang yang jujur di dalam katanya perkataan perilakunya tidak mengambil sifat-sifat munafik katakan kepada mereka wis semengo sebab fal yakro aku wis palang aku ojo karo liyane wis semengo ojo karo liyane aku ini pangeran pun turabban siddiqin itu semua adalah hamba-hamba saya menurut hukum kemanusiaan hukum basyariah mereka itu hamba-hamba saya melono kudu seneng aku ojo kabeh liyane aku niki Gusti Allah paling wahyu dari Nabi Dawud supaya disampaikan kepada orang-orang siddiqin hendaklah mereka itu merasa bangga dengan mereka sampai ini ada seorang mutasawwif namanya Utbah al-Ghazali pada punya sikrohnya ada tidak kalau besok kita diberi kata soal di sana kemudian saya ada Utbah orang yang mengesingan tidak kalau adanya Utbah foto-foto kali itu orang biasa nih saya anggap orang kaya sifatmu dan yang dulu satu itu lah kau ini ya Allah sopo sampai mau ya Allah itu bendaraku aku diakoni sebagai hamba Allah kita mesti bangga karena hamba Allah bukan setan silakan pakai yang bagus silakan pakai Alfa pakai Lexus kok mati mendukung kau Allah ada orang yang Gusti Allah beda orang wong kemaki tapi kemaki sing isi apik kemaki isi Allah ya kemaki ne wong sing ngrasa dadi kawalan Gusti Allah itu saya kemaki ne wong sing dadi kancane setan itu sing padha kemaki ne padha macare nggih ana sing ras setuju karo tadi terus Utbah itu kurun dengan Robiah al-Adawiyah. Utbah itu baru saja menghari Daud. Bifalak dengan saya bunga. Kemudian dimanfaatkan oleh Utbah bunga dengan Allah. Yang termasuk bunga Allah ya bunga dengan kemudian Allah. Bunga yang apa? Saya bisa beli ini. Saya ingat Allah yang memberi dari bunga kalau mati bunga harus jadi. Nek sama sakit ngoten mboten napa asal ojo bungae nafsu mergo setan nggih oh itu sangat wah ini terang ini itu yang terang ya bunga dengan Allah dengan pemberian Allah itu artinya ya kita ingat pada Allah kita bersyukur pada Allah kita mengakui siapa Allah tapi bunga kalau nafsu mesti keturunan sampai saya itu duit satu nek bunga kalau Allah duit satu kalau bunga kalau setan sama tidak juga iso sama punya yang setan saat itu sama dengan jajal sama dengan misalnya semi maksiat tapi nek pengen Gusti Allah ya mungkin itu kecak alhamdulillah atau pripun kan gambarkan saya ini karena sakit kita di dalam hati kita bisa memilih mau kembali burung kulino apa ini nah seperti itu
Karena apa ada kasih ini kasih saya insya Allah menanggung jawab fakir ibadah tanah. Maka dengan ingat pada saya adalah mereka orang fasik berzikir pada saya. Orang merasakan nikmat berzikir kepada saya. Jangan merasakan nikmat dengan ladanya dunia, dengan syahwat dunia. Wa innal mustahil, orang yang sibuk zikir pada Allah itu akan merasakan ladang, akan merasakan sangat tenang dibandingkan dengan ladangnya dengan dunia. Ini yang belum pernah kita rasakan. Oh, sama mesti. Wong merasa dekat pada Allah, zikir pada Allah. Itu nek wis tenang itu rasa lebih nikmat daripada sama menikmati sate, menikmati mobil yang mewah. Dengan sama zikir pada Allah akan nikmat itu rasanya. Sama Prabu Jaya sesama usaha dia. Sama numpak sepeda oleh ambil dengan Allah, menerima tahu dengan Allah. Ini rasanya nikmat. Malah kira-kira perasaan cepat sampai ke kami. Belum jadi jalan, tapi saya pikir malah melakukan. Kalau sampai akan melakukan perjalanan yang jauh, coba hati sangat konsentrasi hanya kepada Allah. Terus melakukan, gue cuci kan begini. Ya sekalipun waktunya lama, tapi perasaan sampai dekat. Hanya saya ingat. Nanti kalau itu biasa saya coba pada waktu itu saya tinggal ini. Tambah itu dengan waduh mabung gitu. Bengi itu mau. Bismillah saya katakan. Ini insya Allah cuci tekan. Dan sampai dulu kiwa tengah gagas yang nikmat itu orang tekan supiman begitu. Jadi ini ku beda. Tapi kemarin kita berpikir sama kayak misalnya orang yang merasa nikmat berzikir pada Allah itu lebih nikmat daripada dia merasa nikmat dengan dunia. Coba kita rasakan kita pikir bahagia itu benar. Ya itu benar. Nek benar sama benar. Kalau bahagia, insya Allah seperti itu dirasakan oleh ini kita dari orang bersyukur kita kalau insya Allah enak sama sekolah gimana nih jalan-jalan sih zaman kuno itu soal ngomongan